Apa sih organisasi itu? Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam melakukan aktivitasnya. Nah, pada dasarnya, orang tidak mampu hidup sendiri. Hampir sebagian besar tujuannya hanya dapat terpenuhi apabila yang bersangkutan berhubungan dengan orang lain. Aktivitas ini bukanlah merupakan suatu kegiatan yang temporer atau sesaat saja, akan tetapi merupakan kegiatan yang memiliki pola atau urut-urutan yang dilakukan secara relatif, teratur, dan berulang-ulang. Organisasi juga sering diartikan sebagai kelompok yang secara bersama-sama ingin mencapai suatu tujuan yang sama. Adapun pengertian organisasi menurut beberapa tokoh. 1. Menurut Handoko tahun 2000, organisasi adalah proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kelompok kerja. Organisasi juga merupakan kumpulan dari peranan, hubungan, dan tanggung jawab yang jelas dan tetap. 2. Sutarto tahun 1998, organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang memerlukan bakat untuk melakukan tugas secara efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi. Ini adalah sistem aktivitas kerja sama dari 2 orang atau lebih berfokus pada hubungan yang terkait dengan aktivitas kerja. 3. Anthony tahun 1995 menjelaskan bahwa organisasi adalah kelompok manusia yang berinteraksi melakukan berbagai kegiatan secara koordinasi untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Artinya, tujuan organisasi dicapai melalui manajemen terhadap sejumlah orang sebagai pelaksana pekerjaan-pekerjaan organisasi. 4. Hicks dan Goulet tahun 1996 menjelaskan perkembangan teori-teori organisasi secara garis besarnya dapat dikembangkan dalam 3 fase, yaitu 1. Teori klasik, 2. Teori neoklasik, 3. Teori modern. Nah, di poin yang kedua ini, saya akan membahas tentang beberapa teori organisasi tersebut. A. Teori klasik. Pada dasarnya, teori klasik menekankan pada rasionalitas, struktur, dan berbagai spesialisasi. Selain itu juga, paham klasik memandang pekerja sebagai manusia ekonomi atau dianggap manusia yang bekerja tersebut semata-mata didorong oleh rangsangan ekonomi. Konsep klasik telah berlangsung dan berkembang dalam 3 jalur, dikenal dengan teori birokrasi, teori administrasi, dan teori manajemen ilmiah. B. Teori neoklasik. Teori ini memandang bahwa organisasi sebagai pengelompokan orang-orang dengan tujuan umum. Pada neoklasik, asumsi yang digunakan mencakup aspek-aspek psikologis dan sosial dari pekerja, dan hendaknya pekerja individu dan pekerja kelompok harus ditegaskan. 3 pandangan yang mendasar bagi teori neoklasik yaitu 1. Manusia berbeda. Setiap orang adalah unik. Masing-masing telah membawa pendirian sesuai situasi kerja, kepercayaan, dan cita-cita kehidupan seperti pengetahuan tertentu, teknik sosial, dan logika. 2. Penekanannya terhadap aspek-aspek sosial dan kelompok kerja. Tanggapan manusia mengenai dirinya dan lingkungan di sekitarnya tergantung pada kelompoknya, sehingga organisasi informal menjadi perhatian mereka. Menurut neoklasik, kelompok kerja telah memberikan pengaruh pada motivasi dan produktivitas. 3. Manajemen yang partisipatif untuk mengambil keputusan agar selalu berbincang-bincang terlebih dahulu dengan bawahan. Karena keputusan yang akan diambil dapat mempengaruhi mereka, maka bawahan diajak berpikir dalam pengambilan keputusan. 3. Teori modern. Perkembangan lebih lanjut dari teori organisasi adalah lahirnya teori modern, yang kadang-kadang disebut dengan teori analisis sistem organisasi. Teori ini mengembangkan semua unsur organisasi pada umumnya dan kepraktisan komponen-komponennya. 1. Organisasi adalah sebagai suatu sistem yang terdiri dari 5 bagian pokok, yaitu input, proses, output, arus balik, dan lingkungan yang menyangkut manusia umum meliputi semua jenis sistem biologis, fisik yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. 2. Kedinamisan.
Penekanannya adalah pada proses yang dinamis dengan interaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. 3. Multilevel dan multidimensional. Teori modern mempertimbangkan setiap tingkatan suatu organisasi dengan mengenali masalah-masalah pada setiap tingkat. Berarti memberikan kesempatan pada setiap tingkatan untuk memecahkan masalah sendiri sehingga terdapat keseimbangan umum pada setiap tingkat. 4. Multimotivasi. Teori modern mengakui bahwa suatu kegiatan dapat didorong oleh beberapa keinginan. Dengan demikian, secara lebih luas organisasi diharapkan untuk hidup karena para peserta berkeinginan untuk mencapai beberapa tujuan dengan baik. 5. Multidisipliner, menggambarkan konsep dan teknik dari variabel bidang studi. Ilmu kemasyarakatan, teori administrasi, psikologi, ekonomi, ekologi, pelaksanaan riset, antropologi, budaya, sosiologi, dan beberapa bidang lainnya yang dapat memberikan sumbangan kepada ilmu manajemen dan organisasi. Gagasan dasar tentang organisasi adalah bahwa individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dan harapan mereka sendiri. Di dalam masyarakat modern, individu merasa kurang mampu dan tidak berdaya jika harus mencapai kebutuhan dasar mereka sendiri. Namun, melalui koordinasi usaha bersama dalam suatu organisasi, mereka dapat lebih berhasil. Organisasi, bahkan masyarakat sebagai organisasi terbesar, memungkinkan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mengordinasikan aktivitas dari banyak individu. Dengan demikian, konsep dasar organisasi adalah saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Schein, tahun 1992. Organisasi dapat dikatakan suatu yang bersifat konkret, dapat dirasakan eksistensinya baik oleh individu yang berada di dalam organisasi itu sendiri maupun yang berada di masyarakat. Sonyoto, tahun 1994. Organisasi dapat pula dilihat sebagai suatu sistem di mana anggota-anggotanya memiliki kesamaan, tujuan, dan perilaku untuk mencapainya. Organisasi dibentuk karena organisasi dapat mencapai masalah suatu yang tidak dapat dicapai oleh perorangan. Dengan konsep ini, dapat dikatakan bahwa organisasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya 2 orang atau lebih. 2. Adanya maksud untuk bekerja sama. 3. Adanya pengaturan hubungan. 4. Adanya tujuan hendak dicapai. Batasan mengenai organisasi oleh Miles seperti yang dikutip oleh Gomez tahun 1977, "An organization is nothing more than a collection people group is environment into marketable goods of service." Artinya, organisasi tidak lebih dari sekelompok orang yang berkumpul bersama sekitar suatu teknologi yang dipergunakan untuk mengubah input-input dari lingkungan menjadi barang atau jasa yang dapat dipasarkan. Dari gambar 2.1, tampak bahwa suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang ada di sekitar organisasi. Lingkungan merupakan sumber pasokan input-input bagi organisasi dan sebagai penerima output-output dari organisasi. Unsur manusia di dalam organisasi seperti tampak pada skema memiliki kedudukan yang strategis karena manusia yang biasa mengetahui input-input apa yang perlu diambil dari lingkungan dan bagaimana cara memperolehnya. Teknologi dan cara yang dianggap tepat untuk mengolah atau mentransformasikan input-input menjadi output yang memenuhi keinginan pasar atau lingkungannya. Secara sederhana, definisi tersebut dapat digambarkan melalui skema berikut. Jadi, dalam manajemen terdapat kurang lebih 3 variabel utama, yakni organisasi, manusia, dan lingkungan karakteristik yang saling berinteraksi menurut pola tertentu dan masing-masing memiliki karakteristik atau nilai-nilai tertentu. Gomez tahun 1997. Dengan demikian, organisasi tidak akan terlepas dari lingkungan di mana organisasi itu berada dan manusianya yang merupakan pusat dari organisasi itu sendiri.